pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Wanita. Bersama dengan ketiga narasumber kita dan juga Pak Eris tentunya masih membahas seputar keragaman konten di era TV digital. Dimana yang kita ketahui memang pada 17 Agustus 2021 nanti itu ada analog switch off tahap pertama. Nah, dan ini juga berhubungan langsung dengan yang namanya konten. Konten seperti apa? Dan itu akan dibahas juga oleh ketiga narasumber kita. Langsung saja saya persilakan Pak Eris untuk melanjutkan perbincangannya. Baik, saya ke Mas Irsal. Mas Irsal, KPI itu kan salah satu fungsinya mengawasi dan memberikan deadline 10% dari seluruh jam siaran kepada terutama stasiun sistem jaringan gitu kan. Tapi itu masih jadi tantangan besar gitu untuk menegakkan aturan itu. Apa yang menyebabkan sulitnya gitu kan stasiun TV jaringan ini bisa memberikan 10% untuk konten lokal? Memang kalau kita bicara kerumitan gitu ya dan tantangan di konten lokal ini kan banyak sekali gitu. Jadi panjang sekali kalau kita mau cerita secara utuh apa kerumitan di konten lokal. Tetapi begini, sebenarnya konten lokal itu kan bersumber dari dua. Yang pertama adalah lembaga penyiaran yang sifatnya berjaringan gitu. Yang kedua adalah lembaga penyiaran lokal. Nah, kalau lembaga penyiaran lokal jelas bahwa mereka memang karakteristiknya lokal. Apa yang disampaikan semua informasi, hiburan, dan lain budaya-budaya juga budaya lokal. Nah, memang tantangannya adalah di lembaga penyiaran berjaringan. Nah, pada fase pertama ini kita akan memulai itu dengan lembaga penyiaran existing, gitu ya. Artinya bahwa kerumitan tentang konten lokal selama ini tentu masih menjadi tantangan, gitu. Jadi harapannya pasti nggak semudah yang kita bayangkan. Gitu. Nah, ada beberapa faktor penting sebenarnya dari penyelenggaraan sistem penyiaran berjaringan. Kita mungkin perlu mengevaluasi secara besar, gitu kan, tidak hanya pada konten lokalnya, tetapi pada sistem penyelenggaraan berjaringan itu perlu ada evaluasi secara menyeluruh. Gitu. Nah, desain model penyelenggaraan sistem penyiaran nasional bahkan itu harus didesain ulang. Karena memang penyelenggaraan konten lokal yang sudah jalan kalau di amanah undang-undang itu dari tahun 2002 sudah berpuluh tahun begitu ya. Kita akui sebenarnya sudah berjalan, tetapi ada hal-hal yang masih menjadi tantangan gitu ya. Jumlah konten yang misalnya minim, kemudian jam tayang dan lain sebagainya. Meskipun kita terus memperbaiki itu. Jadi kita punya evaluasi akhir tahun yang salah satu parameter evaluasi kita adalah konten lokal. Konten lokal. Jadi setiap ada lembaga penyiaran berjaringan nih yang di jaringannya konten lokalnya kurang, itu pasti kita akan kejar. Kita akan kejar dan dijewer ya. Jewer pasti. Walaupun memang persoalannya belum selesai karena lebih luas dari itu memang sistem penyiaran nasional kita ya. Desainnya itu mungkin perlu Jadi harus ada redesign lah ya gitu ya, tentang konsep stasiun TV berjaringan. Tapi ada telepon dulu, Mbak Intan, ada telepon dulu yang masuk, silakan. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, dengan siapa di mana? Ini saya Aisyah dari Rungkut, Surabaya, Mbak. Ibu Aisyah di Surabaya. Ibu Aisyah, saat ini gimana tayangan Madu TV di Surabaya, Bu Aisyah? Iya, alhamdulillah. Saya ini mahasiswa, Mbak, jadi dipanggil Mbak aja ya. Oh, Mbak Aisyah. Baik. Begitu. Saya dari Surabaya. Kalau Surabaya gambarnya bagus, Mbak, jernih Madu TV. Alhamdulillah. Baik. Mbak Aisyah, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada narasumber kita, silakan. Iya, baik. Saya langsung menuju ke Pak Irfan dan Pak Irsal di sana. Ini saya mohon pesannya, Pak. Begini ya. Jadi Pak Irfan tadi sudah menyebutkan bahwa TV digital itu memberi akses yang bagi masyarakat Indonesia untuk menikmati siaran TV baik lokal, nasional, dan internasional begitu.
Nah, Baik. Halo, Ibu Aisyah. Terputus Halo, ya, Mbak Mbak Aisyah. Intan ya. Terputus bagaimana? sepertinya teleponnya Mbak Aisyah sebelum melontarkan pertanyaannya gitu ya. Halo Mbak Aisyah. Ya, halo. Iya, Mbak Aisyah masih tersambung. Silakan Mbak Aisyah langsung saja. Ya, diulangi ya, Mbak. Baik, singkat saja Mbak ya. Iya, Silakan. monggo silakan. Iya, ini saya dari Rungkut, Surabaya. Ini ingin menuju ke Pak Irfan dan Pak Irsal begitu. Baik, pertanyaannya seperti apa Mbak Aisyah? Begini, jadi tadi Pak Irfan sudah menyampaikan secara gamblang bahwa TV digital itu memberi akses seluas-luasnya, Mbak, bagi masyarakat Indonesia untuk menikmati siaran TV baik lokal, nasional, dan internasional, begitu kan? Nah, masalahnya, Mbak, semakin banyak pesaing artinya kalau seperti itu kan. Berarti di TV digital ini semakin banyak pesaingnya. Menurut saya ini masalah. Nah, bagaimana bisa TV lokal ini bisa semakin digemari kalau dari pesaingnya juga banyak. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi itu juga kan menjadi pertimbangan ya. Jadi bagaimana ini menurut kedua narasumber yang telah saya sebutkan tadi, Pak Irfan, selamat malam, dan juga Pak Irsal begitu. Baik. Baik, Bagi terima saya kasih ini Mbak masalah ya, Aisyah. Mbak. Di Surabaya nanti akan dijawab oleh narasumber kita terkait dengan mungkin ini kekhawatiran televisi-televisi Ya. lokal untuk bersaing dengan televisi Selain nasional. Mbak, selain kekhawatiran, Mbak, selain Bagaimana, kekhawatiran Mbak? ini juga faktanya di lapangan kan seperti itu. TV lokal kita itu kan kebanyakan memang masih apa ya istilahnya berkembang menuju perkembangan. Nah ini kan lebih justru milih yang konvensional yang biasa-biasa aja daripada masuk ke TV digital tapi justru nanti turun. Nah, begitu loh maksudnya. Ya. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih. Mau langsung saja ke sumber kita di Ya, BPR, silakan Mas Irsal, singkat saja Mas Irsal, gimana komentarnya? Saya rasa begini, keberadaan TV lokal sekarang dan TV lokal yang saling berjaringan begitu ya. Ini kan sekarang sebenarnya semakin kuat. Ini teman-teman ATSDI ini kan luar biasa sebenarnya dalam mengajak teman-teman di daerah begitu ya. Dan sudah dibuktikan gitu bahwa sebenarnya penyelenggaraan penyiaran dengan mengedepankan lokalitas seperti Madu TV ini yang luar biasa, dari radio komunitas bisa jadi televisi, ini kan luar biasa. Artinya sebenarnya para pemain lokal ini punya peluang yang besar gitu ya. Maka harus didorong keterlibatan teman-teman yang ada di lokal, apalagi teman-teman ATSDI ini harus didorong jadi bahagian paling penting sebagai motor digital. Karena ini yang akan menjawab pertanyaan kita tentang konten lokal nanti. Baik, Mas Irfan, ada komentarnya dari pertanyaan tadi? Ya, saya rasa ini adalah pertanyaan yang penting ya, yang kemudian menjadi PR bahkan sebelum era digital itu diberikan, karena berkaitan dengan modal tentunya ya. Modal yang mungkin secara sederhana bisa digambarkan modal kaitannya dengan kekuatan untuk menghasilkan kualitas siaran yang bagus. Tapi saya rasa televisi digital, di mana misalnya salah satu contoh adalah Madu TV ini membuktikan bahwa mereka berani bersaing gitu. Sehingga kalau kita mengistilahkan kata bersaing ini menjadi sesuatu yang pertarungan habis-habisan, atau misalnya memperebutkan kue iklan misalnya, di mana TV swasta, kalau dulu kan wacananya adalah televisi swasta, televisi lokal, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta begitu kan. Saat ini ketika semua itu blend in ya di dalam digitalisasi, saya rasa itu memang perlu aturan main, dan tadi disebutkan oleh Pak Irsal tentang networking itu menjadi sangat penting begitu loh. Sehingga saling membantu ya antara TV lokal misalnya melalui asosiasi televisi digital ini yang kemudian bisa memberikan daya tawar melalui konten itu tadi, karena
diversity of content juga harus selaras atau bagaimana itu berkaitan dengan diversity of ownership. Betul. Karena jangan sampai judulnya lokal yang punya sama gitu loh ya. Nah ini Iya, juga betul, itu belum jadi sangat. ya Mas Irfan. Tapi saya tanya nih, kekhawatiran atau sanksi ini Pak Sekjen ATSD ini sebagai televisi yang newcomer ini disangsikan nih bisa bersaing dengan TV-TV yang sudah lama. Bagaimana nih Pak Sekjen? Ya, ini yang saya coba kaitkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Irsal ya sebagai boleh di-share ya slide saya ya, satu slide saja, tapi saya ingin menyampaikan kepada kita dan pemirsa Madu Televisi, juga para industri penyiaran tentang hal ini, bahwa kita harus sadar betul bahwa keberagaman konten itu pada dasarnya, akarnya itu dimulai daripada keberagaman masyarakat kita. Keberagaman masyarakat kita ini mengkristal sampai melahirkan Undang-Undang Ciptaker yang menjadi dasar dari digitalisasi penyiaran. Digitalisasi penyiaran ini menjadikan kekuatan dalam konteks industri televisi yang dasarnya adalah Undang-Undang Penyiaran. Lalu ini identitas televisi ini mengharuskan adanya pembeda antara satu TV dengan satu TV yang lain. Nah, sampai di sini keberagaman konten dikawal oleh P3S. Tapi kita lihat di sisi kiri dan sisi kanan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Aisyah tadi dari Surabaya tentang kompetisi yang semakin sengit ini betul. Ini harus dipahami sebagai fakta di lapangan. Nggak bisa kita mengabaikan ini, ya. Karena kalau tidak, kita tinggal nunggu matinya TV lokal. Dan ATSDI berkomitmen untuk merangkul seluruh TV lokal dan seluruh TV komunitas di seluruh Indonesia untuk sama-sama eksis, sama-sama hidup. Nah, di sisi kiri, yang menentukan keberagaman konten itu adalah kualitas, kreativitas, dan inovasi. Ketiga hal ini, Pak, ditentukan oleh SDM yang profesional. Di sisi kanan, bahwa televisi sampai sekarang merupakan agen daripada perubahan, itu tidak bisa kita abaikan. Inilah yang menghasilkan multiplier effect, Pak. Oleh karena itu, keberagaman konten harus didefinisikan dengan benar. Harus dikawal dengan benar, dipagari dengan benar. Karena apa? Karena dia akan kembali kepada akar tadi, masyarakat tadi. Apa yang diharapkan lahir dari masyarakat? Kecerdasan masyarakat kita. Jadi dari masyarakat akan kembali kepada masyarakat. Ini harus disadari sebagai filosofi dari keseluruhan proses sampai kepada output, Pak. Menarik Pak Sekjen, tapi kita harus angkat dulu telepon nih dari pemirsa. Silakan penelpon berikutnya. Baik, kita angkat terlebih dahulu teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya terputus Pak Eris. Moga silakan dilanjutkan. Menarik tadi Pak Sekjen, berarti ada rasa optimisme bahwa TV-TV baru ini bisa bersaing dengan TV-TV yang lama gitu dalam menghadirkan konten yang berkualitas selama sisi kanan sisi kiri tadi dipenuhi oleh TV tersebut, begitu Pak Sekjen? Sangat Pak, tetapi kita harus melihat kalau tadi di tengah itu dikawal oleh Undang-Undang Ciptaker sampai kepada P3 SPS, tapi di sisi kiri dan sisi kanan itu akan menjadi liar kalau kita tidak menyadari prinsip-prinsip yang benar dalam output produksi atau konten ini, Pak. Dan ini akan menjadi masalah di depan. Ini nanti kerjaan yang tak bisa diselesaikan oleh KPI dan KPID, Pak. Kenapa? Karena keberagaman konten yang tidak dikawal dengan benar akan menjadi perusak, akan menjadi penghancur, akan menjadi penghambat kemajuan dan kecerdasan masyarakat ke depan. Tapi secara proses harus kita tahu bagaimana output yang benar dilahirkan oleh konten-konten ini. Dan ini memang betul-betul kita harus optimis. ATSD tetap berkomitmen sejak awal. Tidak boleh ada caplok-mencaplok televisi. Tapi harus saling mendukung. Dan inilah sebenarnya yang kita sedang terapkan. Kolaborasi yang benar. Baik.
Tidak Ya, baik melulu. Pak Sekjen. Memang konten lokal itu kan memiliki peran untuk membantu masyarakat dan nanti saya akan minta penjelasan kepada Mas Irfan kaitannya dan tentang bahwa TV ini sebuah entitas budaya yang harus bisa mengeksplorasi budaya lokal untuk dihadirkan ke layar. Kita akan lanjutkan Mbak Intan setelah beberapa informasi berikut ini ya Mbak Intan. Baik, terima kasih tentunya perbincangan yang lebih seru lagi bersama dengan Mbak Aisyah yang tadi sudah bergabung dari Surabaya. Jadi pemirsa Mari TV Anda juga bisa bergabung bersama kami sampai jam 9 nanti. Setelah yang pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami.